Tapi Bang, boleh dijelasin ke si Bang, tadi sidang sempat ricuh, kronologinya bisa sampai ricuh itu kenapa sih Bang? Jadi kalau saya menganggap sidang itu nggak ricuh, cuman prosedural aja ya. Saya menganggap begini loh, ada satu prosedural yang ditabrak oleh seseorang ya, yang seseorang itu ngotot gitulah dia maunya bersidang. Jadi gini, perkara nomor 754 ini adalah perkara gugatan terhadap Joko Widodo, terhadap Aguan, ya, terhadap Antoni Salim, terhadap Airlangga, terhadap Abdesi dan beberapa PT di dalamnya. Ada 8 tergugatnya, termasuk yang menjadi tergugat, tapi ada yang turut tergugat di situ juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi poinnya itu sudah mulai dari November sampai sekarang 4 bulan berjalan perkara itu. 3 kali mediasi kami meminta untuk menghadirkan prinsipal dari tergugat. Ya siapa yang tadi saya sebut. Kenapa pengacaranya tidak mampu menghadirkan Jokowi? Kenapa pengacaranya tidak mampu menghadirkan Aguan, Antoni Salim, Airlangga Hartarto, dan semua? Tidak bisa. Karena 3 kali itu sudah terjadi keributan sebenarnya, gitu loh ya. Kalau dari kami prinsipalnya semua hadir, lengkap, gitu loh ya. Ya jadi masuklah ke materi administrasi sidang pertama dibuka tadi tanggal 10 itu. Yang sebenarnya tujuannya itu kalau sudah dianggap lengkap oleh majelis hakim, tinggal menjawab gugatan kita, kan begitu. Atau setidak-tidaknya kita membacakan isi gugatan tersebut, ya, baru dijawab. Nah, sistem dijawabnya itu sekarang kan pakai iCode, internet ya, iCode gitu ya, hampir seluruh Indonesia lah ya. Sebenarnya lebih bagus memang harus ketemu face to face, itu lebih bagus sebenarnya daripada iCode. Nah, muncullah di gugatan tergugat 7 dan 8 itu ada salah satu orang yang mengajukan kuasa bahwa dia mendapat kuasa dari Abdesi dan siapa saya nggak tahu. Ternyata salah satu orang itu yang namanya Firdaus itu. Nah, saya sudah bilang ke majelis hakim bahwa dicek kalau salah satu pengacara tersebut itu basnya sudah dibekukan. Apa bas itu? Berita acara berita acara sumpah. Bas itu. Dari mana itu? Dari pengadilan tinggi. Nah, kebetulan dia karena dari Banten, maka dikeluarkan dari Banten, sudah dibekukan atas apa yang terjadi perbuatannya, gitu ya, atas terjadi perbuatannya. Di mana? Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang waktu itu ribut, ada Rasman sama ada Hotman Paris, kan begitu. Kita nggak masuk di situ lah ya, kita hanya prosedur saja. Karena saya bilang kalau itu dipakai, kan sudah dibekukan. Kalau udah dibekukan kan dianggap dicabut, nggak boleh beracara. Nah itu tidak mau dia, merasa, loh itu kan law firm saya. Law firm itu kan berasal dari person, seseorang yang mengajukan. Nah seseorangnya ini sudah dibekukan, maka law firmnya buat apa digunakan? Kan begitu. Nah saya kira itu yang penting dulu untuk saya sampaikan. Sehingga hakim, majelis pada saat itu responnya cukup bagus, cukup baik gitu loh ya. Bahwa ini harus dirubah, ini harus diganti. Kalau memang ini buat surat kuasa siapa yang mengkuasakan kepada Anda, ya kan? Dan bukan lagi pakai kop ini, istilahnya begitulah kira-kira ya, kurang lebihnya ya. Karena sudah dibekukan kan basnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya si siapa itu namanya Firdaus tuh melawan. Ya melawan itu merasa dia disudutkan dengan begitu. Nah, ributlah, gaduhlah di dalam sidang. Walaupun dia tidak masuk di dalam sidang, dia pengunjung. Ya. Nah, seharusnya kalau menurut saya hakim berlaku tegas dan sigap harusnya.
bahwa kegaduhan ini sudah pernah terjadi di utara. Kenapa dengan adanya ini terus di pusat mau dibuat gaduh juga? Harusnya tegas, ya, ada permanya, peraturan Mahkamah Agung, ada pasalnya juga, hakim bisa mengeluarkan bisa, kamu keluar, kamu bikin gaduh, perintahkan polisi, perintahkan satpam, perintahkan keamanan, bisa. Bahkan bukan cuma itu, kalau dia melawan bisa dipidana, yang pernah terjadi di PN Utara yang dilaporkan ke Mabes. Dan menurut saya kejadian tadi itu menjadi pertimbangan juga seandainya ada penyidik dari Mabes atau melalui video bahwa orang ini nggak kapok-kapok. Kalau dalam Islam itu ya menyangkut akhlak lah. Saya tidak ada hubungan dengan seorang yang namanya Firdaus yang katanya memiliki gunung bisa menghidupkan 1000 tahun orang seluruh dunia. Saya nggak ada hubungan. Ya, artinya saya hanya berbicara prosedur secara hukum bahwa harus begitu cara beracara. Baik diatur di Undang-Undang Advokat 18/2003 dan juga cara-cara di KUHAP serta cara-cara di peraturan Mahkamah Agung bagaimana kita bersidang. Nah, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Mak mengulangi lagi tadi bersikap sama kasus apa dan Firdaus ini posisinya sebagai apa? Itu tadi, kalau saya posisinya penggugat dari prinsipal yang menggugat Jokowi, Aguan, Antoni Salim, Airlangga Hartarto, Abdesi dan beberapa PT, termasuk turut tergugat adalah Sri Mulyani, ya, Menteri Keuangan, turut tergugat, ya, bukan tergugat, turut tergugat karena dia berhubungan dengan keuangan, sirkusnya kan begitu. Nah, kalau yang si tadi Anda sebut, ya, Firdaus itu menjadi pengacara kalau enggak yang tergugat 8 apa 7, kira-kira itu atau kedua-duanya. Nah, itu yang menurut kami sanksi. Kenapa saya katakan sanksi? Saya menyampaikan kepada majelis hakim bahwa jika ini yang dipakai, dia kan sudah dicabut basnya, dibekukan. Maka ya ini kan marwahnya majelis hakim juga dong kalau diterima. Masa majelis hakim akan mengangkangi putusan Mahkamah Agung? Mengangkangi putusan PT. Apa isi putusannya? Melaporkan si manusia tersebut yang naik ke meja itu ke jalur pidana dan berjalan prosesnya di Mabes Polri. Kan begitu. Tinggal menunggu apa itu proses perkaranya. Apakah 335 perbuatan tidak menyenangkan tetap jalan atau 207 dan lain sebagainya, itu hak penyidik untuk mencari, kan begitu. Karena moral seorang advokat itu kan harus diuji, harus memenuhi standar akhlak lah ya. Tidak mengenal agama, tapi akhlak itu penting untuk di depan publik, apalagi di dalam persidangan. Di dalam persidangan ini kan mengandung proses yang cukup berbeda dengan di luar persidangan gitu loh ya. Harus menjaga marwah, saling menjaga marwah itu. Saya kira itu aja. Berarti protes Abang diterima ya tadi. Iya. Terus gimana sih Bang pertama kali respon dari majelis hakim ketika bersama? Enggak, majelis hakim kan ini mana tergugat 78 kan begitu. Oh saya Pak, iya maju kan begitu di dalam sidang, begitu maju kan dilihat. Ini kok siapa ini? Ini siapa kan begitu. Nah, karena salah satu tim lawyer kita melihat bahwa di situ ada nama Firdaus, apa nama lengkapnya itu, maka diprotes. Saya mengatakan bahwa tidak bisa beracara. Kalaupun mempertahankan pakai law firm dia, kan tetap atas nama dia. Kan begitu. Nah, dia rupanya kan tidak mau digituin. Artinya merasa terserang. Karena terserang dia akhirnya kan biasalah model ya begitu kayak jagoan gitu kan. Wah itu nggak benar. Wah, akhirnya ditampalin juga sama rekan-rekan advokat kita. Ada Mbak Kurnia, ada Mas Juju ya. Ada Mas Sugeng, Mbak Susi. Artinya saling ini, ditambah lagi pengunjung mak-mak yang ngamuk kepada dia. Banyak, ada menu. Oh enggak, pendukung dari rakyat. Iya, prinsipal. Iya, ngamuk ya mengata-ngatain. Artinya ya macam-macam lah yang dikatain. Jadi saya sempat mencoba melerai dengan bahasa udah. Sekarang ini Ramadan, sudah rileks santai. Tapi kan mereka nggak mau gitu loh. Ya. Pertama kali lihat dia protes itu
gimana sih Bang pertama kali apa yang dia dilakukan Firdausnya yang sebelum yang tadi Abang ceritakan? Saya begitu masuk, dia di luar, selamat sama saya. Bang, siap bang? Selamat. Ya, siap. Terus saya bilang gitu. Yang lain juga selamat. Ya, dari pengacaranya Jokowi, termasuk pengacaranya Aguan, selamat ya. Selamat biasa aja. Bang, ya. Saya nggak terlalu terfikir macam-macam, nggak. Biasa saja saya. Nah, tahu-tahu dia duduk di pengunjung sidang yang paling depan. Nah, itulah yang terjadi. Dia sering memanggil, mungkin katanya anak buahnya atau apa, dengan memberikan kuasa tapi pakai kantor dia, gitu loh. Nah, saya tidak melihat memang secara langsung ada nggak tanda tangan dia, tapi tertulis nama dia ada, kata rekan saya. Nah, itulah yang saya komplain kepada majelis hakim, bahwa bagaimana sudah, masa marwah pengadilan ini dibuat mainan gitu loh, marwah hakim dibuat mainan. Saya bilang loh sama majelis hakim bahwa ini yang artinya menyetujui proses laporan ini di atas Anda loh, Mahkamah Agung loh. Mahkamah Agung loh itu. Dari tingkat pengadilan utara itu loh. Masa iya mau mengangkangi kan, ya yang benar dong. Kira-kira begitu. Tadi sikap Firdaus tuh gimana sih Bang? Mungkin agak, tadi kalau dilihat pintas video ya kayak ramai gitu ya. Yap. Mungkin ada kata-kata kasar gak sih Bang yang keluar gitu, atau mungkin ada Iya. atau seperti apa mungkin Bang? Karena gaduh ya sebegitu rame ya nuding ayo. Wah apa lu mau apa lu? Wah apa? Wah masih wah gitu modelnya begitu lah. Saya tidak terlalu menanggapi soal itu karena saya tidak mau terpancing dengan person seseorang. Tapi saya melihat seorang bisa tampil itu berdasarkan legalitas. Pikiran saya begitu aja. Saya tidak mau berdebat bahwa itu orang gila, itu orang sinting. Enggak, saya nggak suka begitu. Tapi saya melihat faktanya, kalau memang orang itu sudah dicabut legalitasnya, nggak punya legalitas, ya sudahlah, ngerti. Kalau tidak ngerti ya siap. Kalau dibilang nggak punya akhlak, harus siap dong. Kan begitu. Sama seperti saya misalnya, saya pernah sharing menangani kasus di Singapura dan di Malaysia juga. Tapi kan saya tahu diri dong. Saya lawyer dari Indonesia. Saya tidak boleh masuk di tingkat internasional kalau memang kapasitas saya nggak punya izin. Saya koordinasi, ya kan, sama beberapa rekan lawyer di sana. Tolong nih ada case begini, you pegang. Ceritanya gimana bang? Saya ceritain. Kan campur, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya ceritain. You pegang. Nah itu maksud saya tahu diri. Artinya saya tidak punya legalitas di luar Indonesia. Saya tahu diri. Nggak bisa saya membangga-banggakan diri. Saya pernah menangani kasus. Emang benar pernah menangani, tapi kan bukan menangani secara yuridis, tapi koordinasi. Nah, itulah yang disebut tahu diri. Karena orang ini begini, kalau sudah menyangkut akhlak ini kadang-kadang walaupun salah merasa dirinya benar. Kalau dia itu nggak benar, ya merasa paling benar. Kadang-kadang begitu. Itu yang saya menghindari. Saya tidak mau berdebat soal begitu, tapi biarlah publik menilai yang berintelektual, jurnalis menilai yang berintelektual, bahwa kalau seseorang sudah tidak memiliki izin, tidak memiliki BAS, berita acara sumpah, apalagi organisasi advokatnya sudah tidak jelas, ya saya kira tahu diri aja lah. Nggak usah artinya memaksakan diri, akhirnya kan bukan cuma sekedar malu, tapi kan nanti dinilai yang macam-macam lah, gitu loh. Kalau itu pikiran saya aja, gitu loh. Berarti bang, sidang tadi ditunda? Kalau ditunda iya. Gara-gara tadi peristiwa tadi ya? Tidak juga. Tapi salah satu penundaan itu begini kata majelis, kami akan tunda 1 minggu yang akan datang, oke, tanggal 17. Dengan agenda tetap, artinya melihat administrasi, belum masuk materi, terutama administrasi gugatan tergugat 7 dan 8 harus dilengkapi, baik itu identitasnya yang memberikan kuasa
namanya dan dikuasakan kepada siapa. Itu aja. Nah, baru setelah itu selesai, apakah nanti tanggal 17 itu akan dibacakan gugatan kita, ya kan? Atau cukup sudah dengan dia menerima dan silakan dijawab dengan model I-Court. Gitu loh. Saya mungkin tanggal 17 ada acara yang lain karena saya ada urusan di Denpasar. Mungkin saya nggak bisa datang tanggal 17-nya, tapi kan banyak rekan-rekan yang lain datang.